액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari SMA Negeri 1 Tuapaya mendapatkan tugas dari Mapel PKWU dengan guru pembimbing Pak Muhammad Habibullah SPD. Jadi tujuan kami di sini ingin mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Maaf, dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya Sri Teguh Prihanti. Apa profesi Ibu pada saat ini? Saat ini saya sebagai staf pengelolaan di bagian farmasi di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Dalam sehari berapa lama Ibu bekerja menjadi staf farmasi di rumah sakit? Dan hari apa saja Ibu bekerja? Saya bekerja itu dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 di hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian di hari Jumat itu pukul 7.30 sampai dengan 15.30. Apa saja sih Bu syarat untuk menjadi staf farmasi di rumah sakit? Sebenarnya syaratnya itu harus minimal D3 asisten apoteker, atau saya itu S1 Sains. Jadi saya kebetulan jurusannya itu jurusan kimia. Jadi pada tahun 2018 itu saya cerita sedikit ya jadinya. Tahun 2018 itu ada pembukaan BLUD namanya. Jadi seleksi BLUD itu ikut proses seleksi CAT yang sama dengan CPNS gitu juga, ada tesnya. Kemudian saya ikut tes dengan beberapa teman-teman sekitar 50-an orang. Kemudian saya terpilih menjadi salah satunya. Hebat ya Ibu. Lalu bagaimana sih Ibu dalam menjalani tugas di rumah sakit sebagai staf farmasi? Jadi sebenarnya sebagai staf farmasi itu saya ada terkhususnya lagi. Kami pas ditempatkan di ruangan perbekalan farmasi. Jadi perbekalan farmasi itu merupakan suatu anak unit dari farmasi itu sendiri yang mengelola tentang ketersediaannya obat dan BMHP untuk pasien baik yang rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Oh iya Bu, ngomong-ngomong tentang BMHP ya Bu tadi. BMHP itu apa sih Bu? BMHP itu sebenarnya singkatan sih. Kalau obat kan udah biasa ya kita dengar. Cuman kalau BMHP ini orang-orang masih kurang familiar. Jadi BMHP itu singkatan dari bahan medis habis pakai. Jadi contohnya kayak alat suntik, urin bag, terus kayak kapas, kasa. Itu kan merupakan suatu bahan-bahan yang sebenarnya langsung habis dipakai oleh pasien. Kalau obat kan dipakai sebulan rutin gitu kan, selama sebulan atau seminggu, atau tergantung sama terapi dari dokter itu sendiri. Lalu tantangan terberat apa sih Bu yang Ibu hadapi gitu selama menjadi staf farmasi di rumah sakit? Tantangannya itu sebenarnya waktu cerita sedikit waktu COVID ya. Waktu COVID itu kan keadaan kita benar-benar di mana-mana saling membutuhkan. Nggak cuma kita di dalam negeri, tapi di luar negeri juga butuh. Jadi waktu itu kita sering kehabisan masker, handscoon, dan juga sampai alat-alat untuk oksigen. Itu kami sampai bisa kerjasama dengan rumah sakit luar, rumah sakit lain yang sama-sama tersedia. Kami saling berbagi gitu, kayak misalnya mereka punya apa, nanti kita pakai dulu, terus nanti kita ganti kalau kita udah ada. Itu pun sangat sulit. Terus waktu itu semua harga mahal ya, sementara kita di rumah sakit ini kan sudah ada anggaran yang ditetapkan. Jadi kadang anggarannya itu tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, sementara bahan-bahan itu kita perlu. Terus dulu juga obat-obat sesuatu itu kayak langka, kayak misalnya obat batuk, infus yang untuk batuk itu kan langka. Jadi kita emang kerja keras banget, susah untuk mendapatkannya. Sampai waktu itu Sabtu Minggu atau hari libur kan kami siap dipanggil untuk datang menyiapkan, karena kayak hazmat, baju hazmat ataupun sepatu-sepatu yang dipakai oleh perawat yang sudah kami siapkan itu tidak mencukupi. Jadi kami mau nggak mau harus bersedia untuk datang di hari libur atau ditelepon mereka kapan aja on call mereka mau. Itu sih tantangan yang paling terberat kayaknya selama saya udah kurang lebih 6 tahun di situ. Waktu COVID itu memang sangat-sangat
terasa sekali kalau kita harus kerja yang ekstra. Lanjut, kode etik Ibu dalam staf farmasi itu apa saja sih Bu? Sebenarnya kalau kode etik itu lebih ke kayak dokter gitu ya, lebih kayak yang ada staf registernya, mereka punya kartu register masing-masing. Kalau kami di gudang sih lebih kayak memperhatikan, misalnya dari apotek membutuhkannya obatnya dosis yang berapa yang diminta, itu harus kami perhatikan. Terus kami juga nggak bisa memberikan informasi obat yang kami punya kepada pihak luar supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak luar, karena begitu beragam obat yang kami punya dan pembeliannya juga dari berbagai macam distributor. Lanjut, apa saja sih Bu suka duka Ibu selama menjadi staf farmasi di rumah sakit? Sukanya kalau misalnya sebenarnya sederhana kalau di perbekalan farmasi ini, kalau sukanya kalau kita bisa menyediakan aja obat yang apotek minta, itu kami udah sangat suka rasanya. Pekerjaan kami terselesaikan dengan tuntas. Mereka minta misalnya jenis obat A, kami bisa menyediakan dengan tepat, dengan sesuai. Tapi kalau dukanya itu kadang-kadang ada obat yang kosong, itu kan jadi kasihan pasiennya nggak dapat terapi dari obat itu sendiri, karena kan sebenarnya pasien itu sangat butuh. Jadi kalau dukanya itu kalau ada kendala-kendala, misalnya sekarang kendala di pengiriman di bea cukai, itu juga sebagai salah satu kendala yang sangat-sangat menjadikan kami tuh harus rajin banget untuk follow up ke distributor itu. Yang terakhir nih Bu, Ibu boleh nggak kasih kami tips bagaimana sih caranya biar bisa menjadi seperti Ibu nih, staf farmasi di rumah sakit? Oke, sebenarnya nggak ada tips khusus ya, cuman rajin-rajin aja sih belajar, terus rajin-rajin untuk kalau mau jadi, sebenarnya mau jadi kayak saya itu harus ya teliti kayak gitu, karena memang karena semuanya itu harus pada porsinya. Kita nggak bisa kerja dengan asal-asalan, selesai gitu, tapi kita kerja harus dengan hati. Makanya moto dari Raja Ahmad Tabib sendiri yaitu melayani dengan akhlak mulia. Baik Bu, mungkin sekian beberapa pertanyaan yang dapat kami tanyakan kepada Ibu, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang Ibu berikan kepada kami, dan semoga ini dapat menjadi bekal buat kita generasi penerus agar dapat menjadi lebih baik seperti ibunya. Baik, kami tutup wawancara ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi